Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galam Teralamong, NIM 2041030020024. Saya mahasiswa dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2020 dari Fakultas Dakwah dan Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Nah, yaitu tentang Q&A atau question and answer. Langsung saja menuju pertanyaan yang pertama tentang apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Nah, Etika Pengembangan Masyarakat itu sendiri adalah kajian-kajian tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkait dengan proses upaya pengembangan di masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana mempromosikan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat secara moral dan sosial. Pada dasarnya, etika pengembangan masyarakat mencakup pertimbangan tentang tindakan dan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, perawatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Etika pengembangan masyarakat menekankan pentingnya mempertimbangkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat. Ini berarti memperhatikan konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan dan program yang diimplementasikan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kesetaraan, martabat manusia, dan keberlanjutan diperlihatkan dalam proses pengembangan masyarakat. Nah, tujuan dari etika pengembangan masyarakat itu sendiri adalah menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana kebutuhan dasar semua individu dipenuhi dan hak-hak mereka dihormati. Prinsip-prinsip etika yang terlibat dalam pengembangan masyarakat ini seringkali memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, etika pengembangan masyarakat ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan moral yang matang, partisipatif aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas terhadap konsekuensi dari tindakan yang diambil. Nah, kita sebagai mahasiswa dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sendiri itu nantinya akan menjadi mitra terdepan bagi masyarakat. Nah, atau pendamping bagi masyarakat. Nah, di sana kita harus memperhatikan tentang moral dan etika atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita harus mempunyai disiplin ilmu tentang bagaimana cara untuk mengembangkan masyarakat, dan juga dengan tujuan-tujuan tertentu dan etika-etika yang dapat disepakati. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara pekerja sosial itu melaksanakan tugas profesionalnya. Apa saja sih standar pekerja sosial dan perilakunya itu sendiri. Nah, menurut saya yang saya dapat pahami tentang perilaku standar pekerja sosial adalah mengacu pada pedoman etika, prinsip, dan praktik yang mengatur perilaku pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa pekerja sosial beroperasi secara profesional, adil, dan efektif dalam membantu individu atau keluarga, komunitas yang membutuhkan dukungan sosial. Nah, antara lain ada 7 komponen kali ini. Yang pertama harga diri, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kerahasiaan dan privasi, yang keempat potensi profesional, yang kelima bebas konflik kepentingan, yang keenam perencanaan dan evaluasi, yang ketujuh kolaborasi dan jaringan kerja. Nah, harga diri dan martabat manusia antara lain, yang pertama, poin pertama, pekerja sosial diharapkan untuk menghormati dan melindungi harga diri dan martabat manusia semua individu yang mereka layani. Mereka harus memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi. Nah, yang kedua, keadilan sosial. Pekerja sosial harus mempromosikan keadilan sosial dan menentang segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Mereka harus bekerja untuk menghilangkan hambatan dan kesenjangan yang menghalangi akses sumber daya dan kesempatan bagi kelompok yang rentan. Nah, yang ketiga, kerahasiaan dan privasi. Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan dan privasi informasi klien mereka, kecuali jika ada ancaman serius terhadap keselamatan individu atau kelompok tertentu. Mereka harus mematuhi hukuman dan peraturan yang berlaku terkait dengan privasi atau pengungkapan informasi. Nah, yang keempat,
kompetensi profesional. Pekerja sosial diharapkan memiliki pengetahuan yang terampil dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Nah, mereka harus meningkatkan tuh kompetensi profesionalnya mereka melalui pendidikan atau pelatihan berkelanjutan. Nah, yang kelima, bebas konflik atau kepentingan. Pekerja sosial harus menghindari suatu situasi di mana kepentingan pribadi mereka atau keputusan profesional mereka harus bertindak berdasarkan kepentingan klien dan memprioritaskan kesejahteraan klien di atas kepentingan pribadi. Nah, yang keenam, perencanaan dan evaluasi. Pekerja sosial diharapkan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kebutuhan klien mereka yang merencanakan intervensi yang sesuai. Mereka harus terus memantau dan mengevaluasi hasil kerja mereka untuk memastikan bahwa tujuan klien tercapai, sehingga tujuan klien tercapai. Nah, yang terakhir, kolaborasi dan jaringan kerja. Pekerja sosial harus bekerja secara kolaboratif dengan klien, dengan keluarga, dengan rekan kerja yang lainnya untuk mencapai hasil yang terbaik. Mereka harus mampu membangun dan menjaga jaringan kerja yang kuat dengan profesional dan organisasi lain yang terlibat dalam upaya sosial. Nah, standar pekerja sosial dapat bervariasi sesuai dengan konteks lokal, regulasi negara, dan organisasi tempat pekerja sosial itu bekerja. Namun, prinsip-prinsip dasar etika dan tanggung jawab profesional terus menjadi pijakan utama. Nah, jadi dalam standar perilaku pekerja sosial itu sendiri dapat beda-beda sesuai konteks lokal atau regulasi negara dan sesuai tempat pekerja sosial itu bekerja. Nah, tapi yang pertama tetap menjadi profesional menjadi acuan pertama. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga tentang wilayah pekerja sosial. Wilayah pekerja sosial merujuk pada berbagai bidang atau di area mana pekerja sosial itu beroperasi dan memberikan layanan. Nah, pekerja sosial ini multifungsi ya. Yang pertama antara lain ada 6 poin di sini yang saya dapat pahami. Pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial, pekerja sosial di bidang kesehatan mental, pekerja sosial di bidang anak dan keluarga, pekerja sosial di bidang keberlanjutan dan lingkungan hidup, pekerja sosial di bidang penyalahgunaan zat, yang terakhir pekerja sosial di bidang pendidikan. Nah, ini hanya beberapa contoh untuk wilayah pekerja sosial yang luas. Pekerja sosial juga dapat bekerja di bidang-bidang lainnya seperti rehabilitasi sosial, migrasi, pengungsi, atau perawatan lanjut usia dan disabilitas dan komunitas lokal, dan juga bisa di lingkup masyarakat itu sendiri dan menjadikan garda terdepan dan mitra masyarakat. Saya lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Jelaskan urgensi pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam. Nah, pengembangan masyarakat dalam konteks dakwah Islam adalah proses meningkatkan kualitas hidup, kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini melibatkan upaya memperbaiki kondisi sosial, moral, ekonomi, dan spiritual masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan mengajak mereka kepada kebenaran agama. Ada beberapa urgensi yang mendasari pentingnya pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam. Nah, yang pertama, tanggung jawab sosial. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam dakwah Islam. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, pembangunan spiritual dalam agama. Yang kelima, kepentingan bersama dan solidaritas. Nah, yang pertama itu tanggung jawab sosial, mengajarkan kepada umatnya untuk berbagi dan merawat sesama anggota masyarakat. Sebagai seorang muslim, penting untuk memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam memungkinkan muslim untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dengan membantu individu, keluarga, dan komunitas yang membutuhkan. Nah, yang kedua, pemberdayaan masyarakat dakwah Islam tidak hanya terbatas pada penyebaran ajaran agama saja, tetapi juga mencakup pembangunan masyarakat yang kuat dan mandiri. Pengembangan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi membantu individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya mereka, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam melibatkan memerangi ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi. Nah, yang keempat, pembangunan spiritual.
di urgensi dakwah Islam juga melibatkan pembangunan spiritual umat, pengembangan masyarakat berdasarkan Islam berfokus pada memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan agama, pendidikan moral, dan pembentukan lingkungan mendukung praktik ibadah dan kebajikan. Nah, yang kelima, kepentingan bersama dan solidaritas. Dalam Islam mengajarkan bahwa umat muslim adalah suatu umat yang bersaudara, harus saling mendukung. Pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam mendorong solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ini merupakan ikatan sosial dalam masyarakat mengarah pada kemajuan dan keberhasilan bersama. Nah, dengan mengembangkan masyarakat dalam konteks dakwah Islam, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya memperkuat iman dan ibadah individu, tetapi juga memperluas pengaruh positif di dalam masyarakat yang lebih luas. Karena Islam datang diturunkan dengan rahmatan lil alamin, cahaya bagi seluruh umat. Nah, yang terakhir tentang sebagai pekerja sosial, apa sumbangsi Anda kepada lingkungan sumbangsi Anda yang kalian berikan untuk lingkungan sekitar Anda? Nah, yang menurut saya saya tidak jauh-jauh untuk melangkah, dan mungkin saat ini saya masih dalam proses tahap belajar. Nah, apa sih sumbangsi yang saya ingin berikan kepada lingkungan sekitar saya? Nah, yang paling memungkinkan, karena kita sebagai makhluk sosial harus selalu mempunyai pergaulan dan juga lingkup sosial. Nah, contohnya teman kita sendiri. Nah, dukungan sosial yang pertama yang ingin saya berikan tentang dukungan sosial. Ya, saya dapat memberikan dukungan sosial kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam lingkungan sekitar saya. Ini dapat meliputi mendengarkan masalah mereka, memberikan pemahaman, atau bimbingan atau saran, dan membantu mereka mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Saya dapat memberikan dukungan emosional dan praktis untuk membantu mengatasi tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Untuk hal ini sangat memungkinkan buat kita lakukan di lingkup masyarakat. Mungkin dukungan sosial itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan, karena kita pasti mempunyai teman-teman di sekitar kita, mungkin mereka punya masalah atau punya problem pribadi. Nah, kita cukup bisa memberikan dukungan sosial atau cuman mendengarkan mereka, karena bagi mereka bercerita itu sebuah kelegaan sendiri. Mungkin bagi kita tidak apa-apanya, tapi bagi mereka, si teman kita, untuk menceritakan kita itu mungkin hal yang luar biasa, karena mungkin ada muncul kelegaan dalam dirinya sendiri gitu. Mungkin itu yang untuk materi nomor 5 tentang apa yang saya berikan kepada lingkungan sekitar saya. Mungkin dukungan sosial yang paling utama yang saat ini saya bisa berikan. Terima kasih, mohon maaf untuk waktunya. Mungkin saya ada salah kata atau salah materi. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan, salam pemberdayaan, salam pemberdayaan.